yang berjudul Perlawanan Umat Islam di Sumatera. Saya meminta tolong sama Mas Zadir untuk bantu saya untuk menempelkan ini di bawah tulis. Oke teman-teman, tentunya saya di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan umat Islam di Sumatera. Nah, siapa dari teman-teman semua ini yang rumahnya Sumatera? Ya Bu. Sumateranya mana Mas? Sumateranya Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 daerah di Sumatera, yaitu ada Riau, Jambi, Padang, Palembang, dan Lampung. Nah, kita akan bahas dari yang daerah Padang dulu. Padang atau ada namanya Minangkabau atau sering juga disebut Minangkabau. Nah, perlawanan umat Islam di Sumatera yang daerah Padang itu sering juga disebut dengan Perang Padri. Terus Perang Padri itu tokoh-tokohnya ada Tuanku Iman Bonjol, terus Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nanreceh. Nah, puncak perlawanannya itu pada tahun 1833 sampai 1838. Nah, itu puncaknya itu bersatunya kaum adat dan kaum Padri di Banteng Bonjol. Pada saat itu ada perselisihan yang disebut Perang Padri tadi itu dari kaum adat Minangkabau dan kaum Padri di Minangkabau. Nah, habis itu Belanda itu memanfaatkan celah tersebut karena kan mereka ini sedang berselisih. Belanda itu sedang memanfaatkan dan ikut campur membantu kaum adat atau kaum Minangkabau tersebut. Terus Tuanku Iman Bonjol itu berhasil menyadarkan kedua belah pihak bahwa mereka berselisih itu atas dasar diadu domba oleh Belanda. Habis itu ada sebuah kegagalannya itu ada 2, yaitu siasat licik perundingan palsu Belanda dan kedua kelelahan perang. Sebab kegagalannya itu Belanda yang kewalahan, akhirnya dia mempunyai Perang Padri ini ada sebab-sebab kegagalannya, yaitu yang pertama siasat licik perundingan palsu Belanda. Nah, di situ Belanda itu kewalahan dan akhirnya menggunakan cara yang sangat licik sehingga membuat perundingan palsu Belanda. Dan yang kedua itu ada kelelahan perang. Kelelahan perang itu mereka mengajak Tuanku Iman Bonjol itu berunding damai. Namun itu hanyalah jebakan, jadinya mereka tetap kalah perang. Terus yang kedua ada daerah Riau. Daerah Riau juga sering disebut dengan perlawanan Kesultanan Siak. Tokohnya itu ada Sultan Abdul Jalil, Rahmat Shah, atau sering juga disebut dengan Raja Kel. Dan yang kedua itu ada Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II itu perlawanan diplomatik dan finansialnya itu di akhir masa kolonial. Puncak perlawanannya itu ada 2, yaitu Perang Buntung pada 1750 dan yang kedua itu pertempuran Teluk Ketapang. Belanda itu memaksa Kesultanan Siak itu. Nah, di perlawanan Kesultanan Siak ini ada puncak perlawanannya itu ada 2, Perang Buntung pada tahun 1750 dan pertempuran Teluk Ketapang. Terus salah satu strategi yang paling terkenal yaitu adalah Perang Buntung, di mana Sultan itu pura-pura menyerah dan memberi hadiah. Dan yang terakhir ada sebab-sebab kegagalan. Sebab kegagalan perlawanan Kesultanan Siak ini atau daerah Riau ini yaitu kalah teknologi kapal dan politik Sultan Boneka.
Belanda itu berhasil memecah belah politik internal dengan mengangkat Sultan Boneka. Dan selanjutnya ada yang ketiga, daerah Jambi atau sering juga disebut perlawanan perang gerilya. Tokohnya ada Sultan Toha Saifuddin. Puncak perlawanannya membakar istana dan 50 tahun perang dilanjutkan. Belanda itu memaksa Kesultanan Jambi itu untuk menandatangani perjanjian yang memotong hak kedaulatan. Dan puncak perlawanannya tadi itu Sultan Toha Saifuddin itu menolak keras aturan tersebut karena beliau membakar istananya sendiri agar tidak bisa dipakai oleh Belanda. Dan sebab-sebab kegagalannya itu adalah blokade ekonomi dan Sultan gugur di tahun 1904. Terus selanjutnya ada Palembang. Daerah Palembang itu sering juga disebut perlawanan perang Menteng. Tokohnya itu ada Sultan Mahmud Badruddin II. Terus puncak perlawanannya itu pada tahun 1812. Puncak perlawanannya itu ada sukses hancurkan kapal Belanda di Sungai Musi. Puncak kejayaan perlawanan ini itu terjadi saat pasukan Sultan berhasil menghancurkan pertahanan militer tadi yang menghancurkan kapal Belanda di Sungai Musi. Terus sebab-sebab kegagalannya itu diserang saat Ramadan dan ada pengkhianatan keluarga istana. Sebabnya itu Belanda melakukan serangan balik secara besar-besaran dan dengan memanfaatkan menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Terus yang kelima ada daerah Lampung yang sering juga disebut perlawanan Benteng Bukit. Tokohnya ada Raden Inten II. Terus puncak perlawanannya itu pada tahun 1856. Perlawanannya itu benteng berangkai di atas bukit yang sulit ditembus. Pada saat itu dipimpin oleh pahlawan muda yang tangguh, namanya itu Raden Inten II. Dia mendirikan sistem benteng pertahanan yang unik, yaitu benteng berangkai di atas bukit. Terus ada sebab-sebab kegagalannya, yaitu dijebak dan dikhianati oleh orang-orang dekat. Terus dia kan dijebak dan dikhianati oleh orang-orang dekat. Nah, dia itu jadi frustasi, tidak bisa menembus benteng bukit tadi. Belanda menggunakan taktik sayembara dengan hadiah uang yang sangat besar. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang paham dari kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sebelum penutupan, saya punya ice breaking. Nah, ice breakingnya itu tepuk-tepuk saja. Aku pengen kalian itu berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ikut saya. Pertama, kita akan tepuk wow. Tepuk wow. W kasih W, N kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren itu ya tadi. Oke, 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.